Sorry gue potong. Kalau misalkan si pesawat alien itu canggih, kenapa bisa jatuh? Mungkin 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 bisa jadi namanya teknologi itu pasti ada kegagalan. Ya. Tidak semuanya sempurna. Tidak sempurna. Mungkin yang bisa jadi yang datang yang jatuh itu adalah teknologi yang tuanya lah atau yang jeleknya lah Carbonya. Atau Tapi kan kalau misalkan perbandingan yang kayak gitu, otomatis buat setahu orang yang pesawat alien yang jatuh itu di tahun 1900 berapa gitu kurang pernah ada itu ada beritanya pesawat alien yang pertama jatuh di dunia. Amerika. Kurang tahu jatuhnya di mana itu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi mana pernah mikir tuh sih kalau misalkan alien tuh selalu ada di benua Amerika? Nggak harus di benua Amerika. Karena di gini. Kenapa? Yang orang sepakati adalah orang pernah dengar di salah satu podcast kayak bilang kenapa masih disembunyikan karena ini mah orang pernah nonton guys ya, tapi agak diralat aja kalau misalkan orang salah. Jadi katanya negara-negara adidaya yang superpower itu punya gift alien jatuh itu. Makanya mengapa mereka kerjasama untuk menyembunyikan karena gini, mungkin nyari timing yang pas. Yang kedua, mungkin di belakang itu mereka punya deal-dealan yang mungkin masyarakatnya pun nggak tahu. Jadi kayak hanya pemerintahan aja. Karena gini, kalau seandainya masyarakat tahu pun, jangankan keberadaan faktanya, sekedar teori konspirasinya aja dong, menurut orang udah bikin pikiran teh ke mana-mana. Ya sih. Tapi kalau misalkan gitu, kalau berarti anggapan udah alien sama manusia itu udah ini ya, udah bertemu. Ya kalau orang berasumsinya seperti itu. Makanya tadi kalau misalkan dia langsung nyerang, orang pikir semua yang diciptakan ini pasti diciptakan juga logika dan akal. Terus buat komunikasinya pakai apa? Masa nggak mungkin dong alien bisa Sunda? Nah itu juga yang agak dibingungkan guys, gimana komunikasinya. Cuman kan kita nggak tahu nih standar teknologi kita kah, terus perilmuan di sana itu seperti apa. Karena kan kita kan semuanya berdasarkan dengan ilmu dan logika manusia kan. Kita nggak tahu tuh di planet lain itu seperti apa. Mungkin punya cara yang berbeda yang mungkin bisa mengerti ke manusia lain. Jadi mungkin perkembangan teknologinya gitu yang bikin berbeda. Karena gini guys, yang saya tahu selama sering nonton podcast tuh, katanya UFO itu pernah muncul guys. Salah satunya ketika orang lupa nih, antara Iran atau lawannya yang ngelempar rudal kalau nggak salah. Itu sempat yang ditangkis gitu ya? Iya, sempat di ada kayak fenomena visualnya lah, kalau misalkan si rudal itu tuh digiring untuk tidak saling menyerang. Adalah kalian bisa riset. Itu gak sih yang rudalnya langsung belok? Ya, yang itu. Terus yang kedua, kenapa orang agak kurang setuju menyerang? Tidak semuanya hasratnya itu seperti manusia. Orang lebih gini guys, orang tuh punya kepercayaan kalau manusia itu adalah salah satu makhluk yang rakus. Ibaratnya kita tuh bumi itu lumbungnya, terus manusianya itu tikusnya. Yang tikus tuh lebih ke government gak sih? Kita nggak tahu. Gini, kalau government orang bisa balikin nih. Misalkan orang diposisikan jadi pemerintah, ya. Emang mana tidak akan melakukan seperti itu ketika dikasih porsi yang sama dengan si government itu?
Enggak. Kita nggak tahu. Ini soal hawa nafsu guys. Nggak tahu sih kalau misalkan gua dikasih tanggung jawab buat pengoperasian MBG yang Anjir MBG tinggal abis itu ikut itu ngiluan paperboard sih. nggak tahu. Soalnya dan orang percaya yang sebelum sekarang ya yang yang sudah ada di pemerintahan sekarang sebelumnya pasti bilang seperti itu. Kalau misalkan Iya. dibilang terang-terangan dari awal gue bakal korupsi nih nggak bakal jadi, dia yakin. Berarti mendukung pemerintah korupsi dong. Tidak mendukung juga, cuman kan ini kalau misalkan konteksnya kita di mana bilangnya kayak gitu kan tidak, kalau misalkan dia terang-terangan gue bakal korupsi nggak bakal, semuanya pasti janji manis dulu guys, janji manis. Ya, udah lah itu. Ini weh mana dulu pas nembak janji manis gak? Ya, jadi. Nah gitulah keren Yo. gambarannya. Udah lah itu nanti kepleset lah kalau bahasa Terus Wis. kesaksian ini nih, mengapa orang lebih percaya alien itu sudah hadir? Kesaksian itu bukan dari masyarakat sekitar, ada pilot, terus ada yang ilmuwan. Nah, banyak saksinya. Apalagi yang kayak pilot itu Orang bukan satu, terpercaya. kesaksiannya bukan satu atau dua pilot lagi. Emang itu speak up. Speak up mereka. Jadi kalau misalkan gini guys, kita balik ke konteksnya Pak Gema dulu, Pak Gema di podcast sebelumnya yang gua tonton, dia tuh sempat bilang ketika pilot itu terbang tiba-tiba ada UAP, unidentified Apa? Unidentified flying object. eta itu UFO. Nah, UFO jadi lah, UFO. ada objek yang tidak bisa kita kenali tiba-tiba melintas bukan di sebelah, di timeline yang sama saat pesawat itu terbang. Yang anehnya si objek tersebut itu di luar ilmu udara kita lah. Kecepatannya itu lebih ngebesar, bukan nama racing, bukan nama. Open filter kali. Nah itu kenapa Kecil orang banget. percaya pada penjelasannya Pak Gema waktu itu bilang si pilotnya itu nanya, karena gini yang orang tangkap itu komunikasi pesawat ketika terbang itu mereka menyatu guys, satu komunikasi sama pilot lain, jadi bisa mendengarkan pilot lain juga berkomunikasi. Nah yang jadi masalahnya dan yang bikin Aing percaya adalah, walaupun ini Aing percaya dari podcast ya, ketika si pilot tersebut menanyakan ke bandara lah ya sebutannya, bahasa orang awamnya itu, si bandaranya itu tidak melihat ada objek tersebut. Nah oke, selesai dari situ clear. Tiba-tiba dari pilot yang lain yang terbang dengan timeline yang sama menanyakan juga hal yang serupa, teman-teman. Gitu. Terus ada juga di teritorial yang harusnya tidak bisa disusupi oleh drone atau teknologi yang kayak menyerang gitu dari negara manapun. Tapi pada saat itu di negara tersebut itu ada, kalau nggak salah 3 atau 4 flying objek yang tidak dikenali. Terus pemerintahan kayak nutup kayak nutup ada serangan. Padahal logikanya adalah waktu itu kalau nggak salah ya, Bagema itu bilang itu di teritorial yang tidak bisa diserang. Kalau ada drone sekutu pun, ada drone maksudnya dari negara lain pun, pasti itu akan dieksekusi. Masalahnya itu dibiarkan untuk terbang, teman-teman, dan itu tertangkap di kamera masyarakat. Tapi kalau ini bukan gua mah bukan percaya atau enggaknya, tapi kalau menurut datanya, kalau misalkan si aliennya itu lebih canggih, ibaratnya lebih apa disebutnya kalau lebih canggih tuh? Lebih canggih. Teknologi maju. Futuristik. Oke. Lebih futuristik. Kita ambil kejadian dulu. Ada tuh kejadian Christopher Columbus. Oke. Salah Christopher Columbus teh. Ada coba Penjelajah penemu benua Amerika. Penemu Benua benua kan? Amerika.
Nah kan si Christopher itu kan menjelajah nih, Oke. menemukan benua. Di benua itu teh ada peradaban yang lebih primitif. Ya yang inilah desa lah gitulah. Itu masih di bumi Taman Asia. Iya di bumi. Oke, di Suku bumi. Indian. Itu nyata ini. Suku Indian. Oh Zimbabwe. Awing mawe. Eta mah lain, eta mah Afrika aja. Nu koreksi deh, ampun. Ini ke Asia. Oh, Asia, so. bukan Afrika si Christopher tuh. Nah, Heeh. pas ke benua itu teh ketemu peradaban Heeh. primitif, pasti lebih canggih si Christopher. Hai. Di sana langsung gara-gara si peradabannya lebih primitif sama si Christophernya dipaksa kerja paksa, perbudakan, Anjir. terus teh genosida. Ujung-ujungnya tuh iya bukan primitif kayak Ya, manusia purba, bukan. Oke. Si Cross berarti yang ngejajah Bukan itu kayak Paleo Japanicus, berarti yang bukan. ngejajah itu si Christopher. Iya si Oke, Christopher anjir. Columbus Si dari Christopher. Spanyol itu, kalau nggak salah dari Spanyol. Oh dari Inggris. Ya Inggris, Spanyol. Beda nggak anjir. sih? Kalian searching guys, Coba Inggris dari searching, Spanyol. Coba Terus searching deh. Christopher tuh dari mana? Christopher dari Inggris. Inggris. Bukan dari benua Spanyol. Oh, salah. Piala salah dunia tadi. nu menangnya Spanyol kieu guys. Iya, Alah. Spanyol. Kalau dirobek dada Spanyol ya. Anjir. La Roja. Ya, Yamal. dari Inggris lah, dari Inggris. Oke. Spanyol. Oh bener lah Spanyol Inggris sih. Spanyol kan? Christopher Columbus adalah seorang penjajah dan pedagang asal Republik Genova yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Ya. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella dari Kastilia, Spanyol. Spanyol, Setelah kan? Ratu tersebut berhasil menaklukkan Ya, Andalusia. dari Spanyol itu tuh pasukan Christopher tuh. Emang dia bawa pasukan? Dia sendiri solo Enggak, riding kah? Enggak bawa pasukan. Oh, bawa pasukan juga nanti solo riding, konvoy Enggak. berarti anjing. Menginvasi ini kan. Oke. Menginvasi. Naik naon naik kuda? Naik kapal deh. Naik kapal nggak sih? Kapal naon? Ya, Kapal kapal laut. laut. Kapal laut. Kapal laut. Kapal laut. Naik kapal? Naik kapal laut ketemu benua. Dia tuh Oh. emang nyari-nyari benua baru kan. Ah. Ketemulah benua. Di sana teh ada kehidupan yang belum semaju si Spanyol itu, si benua Amerika, Oke. Eropa gitu kan. Hmm. Eropa, bukan Amerika, sorry. Ah. Nah, dari gambaran itu juga kan udah ada bukti kalau misalkan peradaban yang lebih maju tuh bakal menginvasi, menjajah peradaban yang lebih Si primitif. Christopher teh Iya, kan ujung-ujungnya tuh dibantai semua. anjir. Sampai ditarik lagi sama si Raja Spanyolnya kalau nggak salah, dihukum gitu lah. Nah kan sambungin ke alien. Oke. Ibaratnya Persamaannya sama alien apa? Christopher tuh alien misalkan, dia tuh futuristik. Tapi Dia nah tuh- mana bisa menyimpulkan kalau si alien itu memiliki hasrat seperti Christopher. Kita balik nih gini. Enggak, bukan masalah hasratnya, tapi masalah dari udah hukum alamnya tuh yang lebih tinggi tuh bakal Yang lemah, yang kuat, yang yang kuat lemah. akan menjajah yang lemah. Ya, yang lemah tuh akan kalah oleh yang kuat. Kalau kayak kan. gitu tuh orang mikirnya perbandingannya gini guys teman-teman, antara orang lapar dan kenyang. Kalau orang lapar, anjing gue hari orang jajah ya. Heeh. Pasti kalau misalkan dia berhasrat lapar tuh pasti akan terus ada kayak sifat buat ngejajah terus. Tapi kalau misalkan kita balik, ibaratnya aja lah ini kita berhalu. Ternyata pada faktanya ibaratnya, walaupun belum ada yang benar di research ya. Kalau misalkan dibalik, ternyata si alien itu punya apa yang kita punya dulu. Paham nggak? Jadi gua udah punya iPhone dulu nih kata Elon. Tapi si Mana alien masih nggak pakai punya Nokia gitu. si manusianya. Jadi dia datang dengan Damai. perut kenyang, Oh, jauh gitu. dari kata Tapi kalau misalkan kayak gitu, kalau misalkan si aliennya udah kenyang nih, ngapain dia ke manusia? karena itu Gua nggak tadi
kemungkin karena di dunia ini semuanya pasti keterkaitan satu sama lain, bisa jadi itu adalah salah satu kayak messenger kayak buat Facebook. messenger tuh. Sorry. Kalau messenger tuh kan terlaluan, mungkin salah satu Message. pesan Pijat dong. untuk alam lah, untuk alam kita, karena Ah, orang percaya dari zaman dulu kita tuh udah ngerusak sebenarnya. ya itu Hutan, emang limbah, sampah, manusia tuh perusak bumi, rusak. Mana setuju manusia perusak? kecuali gua. Bohong. Sepele guys. Ngudut aja dia puntung masih bikin di ini. Di asbak Terus ini buang kemana? ke tong sampah, Terus tempat sampahnya buang kemana? ke tempat sampah, pembuangan tempat sampah tuh apa tuh? TPS. TPS. TPU. TPS. Nah, faktanya TPS hampir ya tempat Pemilu. tempat penampungan sampah, TPA. tempat Oh. pembuangan sampah. Pembuangan air. Tapi faktanya dunia kita tuh belum bisa ngelola semua sampah itu dengan baik. dibakar, Tapi Polusi dong. masih ada bekasnya. abu Itu ada di mana ya? Di daerah Jakarta gitu deh. Bantar Gebang. Itu salah satu bukti kuat kalau manusia itu masih bodoh. Loh. Karena belum bisa semuanya. Ya kan terbatas, masih apa ya, Nah, itu proses dia lah, tadi. proses Nah, kalau manusia itu kan misalkan- selalu Nah, berproses. itu tadi orang masih beranggapan kalau masih ada gap lah antara pemahaman alien dan manusia. Kalau misalkan kenapa misalkan keterkaitannya apa sih? Keterkaitannya itu karena mungkin ibaratnya menurut si alien itu bumi kita itu adalah jantung buat mereka. Ibaratnya wajar nggak sih kalau misalkan dia ngawanti-wanti jing tong kieu lah, misalkan maneh pae ayo mah ge pae. Jadi ketergantungannya seperti itulah kurang lebih. Ini mah pemahaman otak udang aja guys. Cangkel Itu. Ini kalau kayak gitu jadi pengen ketemu. Semua minta gua kasih satu permintaan. Mana yang minta naon? Ketemu alien. Tapi misalkan ada nih yang mana lakuin apa? Tanggapan mana pertama? Misalkan sekarang ibaratnya mana belum percaya nih Bukan nggak percaya, karena belum ada bukti lebih yang konkret ngikutin, kan? ya lebih ngikutin Nah, inilah. karena belum ada bukti-bukti yang konkret, kita masuk ke sisi what if teman-teman. Gimana kalau misalkan alien itu ada dan ibaratnya udah kampanye lah, udah semua dunia tahu. Yang pertama kali mana lakuin apa kira-kira? Itu pasti orang yakin pasti berdampak gitu guys, gitu. Tergantung nggak sih kalau kayak gitu? Kalau misalkan Kita anggapnya si alien itu aliennya udah memunculkan, tergantung dari kampanye si aliennya nggak sih? Kayak misalkan, tapi kampanye udah pasti baik sih. Tapi gini guys, gua tuh salah satu orang yang suka nonton film. Ini tuh pernah ada di film apa ya? Aquaman gitu apa? Marvel. Bukan, jadi dia itu sesuatu sosok yang dari dalam laut terus muncul ke permukaan. Dia itu Pacific Rim. Alien. bukan Pacific Rim gitu. Robot Yang Pacific robot. Rim kan? Bukan robot guys. Jadi dia ini antara manusia dan makhluk Yang masuk eksteritorial sungai. gitu. Jadi ketika si makhluk ini tuh selalu bersembunyi. Nah, jadi kan kita punya standar nih, manusia punya standar, si ini punya standar. Ini kita ngomongin film yang antara daratan dan laut ya. Nah, ketika yang si makhluk teritorial yang di laut ini merasa berlebihan, pertama kali yang dikirim untuk memperingati bumi adalah dia mengeluarkan seluruh Tsunami. bukan tsunami, mengeluarkan sebagian sampah-sampah yang mengambang di laut lalu dilemparkan ke bumi. Pada saat itu di filmnya itu bumi itu tiba-tiba hujan sampah. Buat dari situ government panik, pemerintah itu panik pada saat itu di dunianya. Hai. Nah, lalu
manusia cuma bisa bernegosiasi di film itu, bernegosiasi sama si makhluk yang lautan itu. Karena kaget, singkat ceritanya itu manusia itu sudah berhasil bernegosiasi lah teman-teman ya. Si manusia itu datang dengan mungkin dengan orang-orang terpercaya yang di bumi ini, datang untuk melihat ke kehidupan si yang di laut itu. Ternyata di kehidupan laut itu si makhluk-makhluk itu teknologinya itu berbeda dengan itu. Atlantis. Gambarannya mungkin seperti itu ya. Film The War Between the Land and the Sea. Nah itu ya, itu serem, itu rekomendasi buat ditonton teman-teman, buat ya setidaknya ada gambaran kalau seandainya alien itu ada. Jadi itu saling, itu konteksnya sih bukan menyerang, tapi ketika saling mengingati, saling melindungi, saling melindungi teritorialnya. Terus yang kedua Hanya mengingatkan. mengingatkan juga. Lalu manusia itu pada saat itu di film itu diberi kayak apa ya namanya? Oke, kata si yang orang laut itu, oke, gua kasih apa ya sebutannya? Gua kasih waktu. Mana bisa beresin laut. Ternyata menurut kemajuan teknologi si orang laut itu, dia bisa bersihin laut itu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Pada saat bernegosiasi, manusia cuman bilang mampu untuk mengurangi. Oke, dikasih tempo waktu kayak sama kata orang lautnya, gua kasih waktu 2 tahun harus sudah beres seluruh deadline lah ibaratnya. Ternyata manusia tidak sanggup. Muncul lagi hujan sampah. Bernegosiasi lagi, manusia waktu itu manusianya bilang kayak, gue pengen tahu dong tempat lu hidup, kota lu tuh seperti apa. Dan diiakan oleh makhluk laut itu, dibawalah dengan beberapa manusia yang dipercaya pada saat itu. Sayangnya manusia itu sangat rakus ya. Ketika dibawa ke laut, ke tempat makhluknya itu, salah satu orang terpercayanya yang di bumi itu, dia bawa bom guys. Untungnya pada saat itu terjadilah asmara antara makhluk bumi dan makhluk laut itu. Di filmnya kalian bisa nonton lah itu. Kayak film Aquaman yang Aquaman nikah sama ikan. Ya gitu, kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kan kalau Aquaman mah kan ini darah silang. Ya, kurang lebihnya kayak gitulah gambarannya. Singkat ceritanya, si dunia laut itu meledak, tapi tidak semua. Mulai dari situ muncullah kemarahan dari orang laut. Tidak mau bernegosiasi, dia kayak ngancem sampah yang ada di laut akan diluapkan ke daratan. Tapi kalau kalau sesuai misalkan si aliennya itu lebih maju tuh, gue lebih percaya kalau alien tuh wujudnya tuh wujud asli, cahaya, meler semomen. Wujud bukan seperti manusia kan. Kalau menurut mana kan seperti manusia kan. Ada spesies alien tuh banyak guys sebenarnya. Ada bentuk ininya lah, kayak bentuk manusia, bentuk hewan gitu kan. Tapi kalau udah maju tuh lebih logis kalau alien tuh bentuk lebih ke AI nggak sih? AI itu menurut orang salah satu recahan teknologi alien sih. Karena si alien itu udah nggak butuh lagi wujud manusia kayak manusia lah, atau wujud hewan. Lebih wujudnya tuh wujud kayak intelijen doang gitu lah. Transform gitu. Gini guys, bukan jadi transform sih, gini loh, kayak si alien tuh udah nggak butuh tubuh yang kayak kita lah. Alasannya kenapa? Karena udah maju, jadi dia tuh kayak udah ibaratnya gini lah. Mana dikasih Tuhan hidung pesek? Enggak kayak gini. Itu nggak bisa, yang sesuatu hal yang nggak bisa diubah sebenarnya. Bukan gitu, kayak gini. Ibaratnya dulu tuh kan kita kemana-mana jalan, teknologi maju,
ada motor, mobil, pakai motor. Nah, jadi kan udah jarang jalan. Nah, ibaratnya gitulah si alien tuh teknologi anjir. Teknologi maju. Jadi dia tuh udah semuanya udah Kayak pesawat tanpa awak. ya udah terfasilitasi semua. Jadi udah nggak butuh tubuh fisik, udah nggak butuh tangan buat megang, buat apa. Jadi wujudnya tuh cuman AI, Ya, cuman artificial intelligence. tapi kan kalau misalkan tadi Kayak pertanyaan mana film apa ya? itu kan pertanyaan mana itu kan alasannya kan. Alasan kenapa alien harus datang ke bumi? Ya, Yaitu tadi jawaban orang, Heeh. yaitu Iya. pasti ada keterkaitan simbiosis Kayak mutualisme. film itu, mana pernah nonton nggak yang si manusia tuh udah modern, udah maju? Kartun sih itu, kartun dari mana ya? Yang si lama kelamaan tuh si manusianya tuh gara-gara udah modern, udah semua terfasilitasi, dia tuh cuman duduk di kursi melayang terus jadi gendut kan. Wall-E. Wall-E kah? Wall-E. Wall-E Yang- terfasilitasi semua. Jadi Buminya jadi sampah bukan bang? itu Wall-E sih, tapi nggak tahu Wall-E apa bukan. Yang pokoknya tuh si manusianya tuh jadi gendut lah gara-gara semuanya udah inilah udah pakai AI. Oke. Apa-apa AI. Mau makan tinggal nggak usah makan pakai tangan kan. Langsung ada AI-nya gitu, teknologi. Nah, alien tuh kayak gitu. Jadi tapi lebih modern. Jadi udah nggak butuh tubuh. Di download kali. Tapi kalau itu sih menurut Wall-E Udah. anjir. orang nggak tahu ya. Tapi itu lebih ke ini sih guys, lebih kayak ketika kalian dikasih kemudahan itu pasti muncul celah-celah yang baru. Terus yang kedua, ketika dikasih kemudahan pasti jadi yang ibaratnya gini, yang apa-apa biasanya manual tiba-tiba sekarang udah ada otomatis. Jadi itu tuh lebih kayak solusi buat orang yang malas sebenarnya. Masalahnya adalah Bukan itu teknologi. iya paham, tapi kan manusia jadi semakin malas. Ya, Jadi semakin dimanjain lah sama teknologi. ya namanya fungsinya teknologi kan. Satu. Sama ada satu contoh lagi. Tadi yang kartun kan. Sekarang contohnya tuh dari novel All Tomorrow. Oke. Ayo Nah, baca nggak ngikutin novel guys ya. Si orangnya nggak baca sebenarnya, cuman baca ininya aja, ringkasannya kan. Terakhir di endingnya tuh kan si manusianya tuh udah berevolusi lah. Tuh, terus udah berevolusi ya. Nah, gara-gara udah berevolusi, si limit manusia tuh udah hilang, udah lepas. Jadi udah nggak ada keterbatasan lagi kan. Si otak manusianya tuh. Ya. Si anggota tubuh yang lainnya tuh gara-gara si otaknya udah nggak ada limit, jadi udah melebihi batas normal lah si pemikirannya teh kan, Oke. si teknologinya dan lain-lainnya. Lama kelamaan teh si manusia itu teh udah nggak butuh tubuh yang kayak dulu kan. Oke. Tangannya berubah, kakinya berubah, karena semuanya tuh udah terfasilitasi sama si otak itu. Ngerti nggak? Jadi bentuknya tuh mirip alien fiksi. Jadi mana itu masih memperkirakan apa ya, masih kayak alien itu salah satu perwujudan teknologi yang dibikin manusia lah gitu garis besarnya. Bukan. Jadi cuma Beda, jadi beda. Entitasnya udah bukan entitas seperti manusia. Entitas apa ini disebutnya sih? Entitas kosmik. bentar guys, agak berat obrolan aja jujur. Kosmik. Jadi udah nggak butuh wujud ya. Extraterrestrial. Jadi ini ya guys teman-teman, dari obrolan ini dari aku pribadi juga nggak bisa kasih jawaban karena pertama keterbatasannya ilmu, yang kedua Ngalor ngidul. ngalor idul. Tapi mun ada alien bread, percaya orang. Saya percaya sih. Percaya langsung.
Berarti gini, di obrolan ini gue lebih percaya alien itu baik. Dia itu Alien gimana ini? sifat alien itu menurut si Iqbalnya adalah dia seperti manusia yang ingin menunjukkan kayak gue tuh alfanya loh gitu. Jadi ini ibaratnya kalau kata Picong ya, di satu gunung itu tidak boleh ada 2 singa katanya. Ibaratnya kayak gitu. Ya, Iyalah. sekarang intinya kita belum nemuin jawaban teman-teman. Kalian bisa apa ya? Yang Bisa kayak gitu susah komen sih, aja lah di kolom komentar. Karena ini semuanya yang kita obrolin ini adalah sebatas kayak gua tuh habis nonton Alien gini-gini yang terus disampaikan di sini gitu. Terus si Iqbal juga begitu. Alien tuh sama kayak hantu. Anjir, Baik datanya banyak, buktinya nggak ada. Mana percaya hantu nggak? Percaya, saya pernah lihat disengserikan deh. Orang nggak Ada pernah. kali itu mah. Itu mah gimana kalau ternyata itu tetangga? Nggak mungkin karena waktu itu posisinya dulu guys, gua tuh ditinggal di kayak di pabrik lah gitu, kanan kiri itu nggak ada tetangga. Paranoid itu. Kalau misalkan paranoid, my mother pun melihat guys Skijo kali. Paranoid. dengan objek yang sama yang dilihat, dan itu yang ngeliatnya juga 2 orang bukan saya sendiri. Jadi kalau misalkan skizo barangan masa iya sama. Tapi kan satu keturunan mana? Ya nggak mungkin gini, mungkin si gua gila terus ngelirin anak gila juga, dan nggak ngotak anjing. Kan ada lah gen-gennya Iya. ikut. Tapi nggak mungkin spesifik sama nggak sih? Itu spesifik sama yang orang lihat, yang orang Ya dengar. hantu apalagi spesifiknya nggak jauh dari yang kayak gitu kan. Muka serem, mata merah. Tidak ada kekompakan. Contoh ibaratnya kalau orang skizo, mana skizo naon? Oh, anjing banget si Padil kadal euy. Orang lihat si Padil musang. Skizo itu, tapi kan tidak ada kesamaan. Nah, ini posisinya orang sama dua-duanya. Itu tidak bisa dibantah, teman-teman. Tapi nggak ada bukti. Iya, nggak ada gitu. bukti. Nggak ada bukti. Iya. Ya makanya sama kayak alien. Berarti banyak yang speak up ngaku pernah lihat, pernah ini, pernah itu. Tapi nggak pernah ada bukti konkretnya. anjir, bukti konkret, teman-teman. Itu. Orang juga nggak bisa menyampaikan, tapi kalau misalkan posisinya Pak Gema di sini, habis kamu dia Undang Pak Gema. mau daik di bayar pakai unggul guys. Ya. Enggak, anjir harusnya mah sama Marlong lah. Anjing. Jadi dari obrolan ini kita belum nemuin jawabannya ya teman-teman ya. Lebih ke di sini tuh kita lebih ke apa ya? Apa yang orang tahu, apa yang si Iqbal tahu. Lebih ke menyampaikan Lebih menyampaikan aja informasi yang apa yang kita tonton, terus kita bungkus dengan bahasa tongkrongan lah. Jadi kalian bisa komen aja nanti di bawah kurangnya di mana. Kalau misalkan nggak mengerti, mohon maaf lah. Kita ini episode pertama bro, belajar dulu bro. Sekarang segmen terakhir dan closingan. Misalkan kita habis kena nuklir nih, terus di dunia ini tersisa orang-orang mati jujur kena nuklir. ya anggap maksudnya ada apokalips lah, tersisa orang segelintiran orang dan harus hidup di shelter. Kira-kira kalau misalkan kayak gitu, mana mau nerapin apa? Gua ngikut. Gak mau kayak coba kayak misalkan kayaknya ibaratnya gini, mana kampanye orang punya shelter nih, nggak ada sisi alpha di diri orang, lebih ke sisi delta. anjir perangnya Gue omega dong. Puting. Lebih milih ngikut yang ada lah, kayak orang pasti ngikut Prabowo. Anjir Politik nih. politik. Enggak kan Ini berarti udah berusaha buat closing dibongkar lagi. di Indonesia kan. Gak mungkin di Amerika, Indonesia. Oke. Apokalip. Orang gimana kan? Gitu kan aja. Kalau si bapak udah nggak ada,
Ya, ngedoain. Misalkan kan kita nggak tahu. Ini kan what if teman-teman. Bahaya nggak? Ada tukang bakso tuh. Ini mah seandainya what if. Udah ngikut KDM. Iya. Orang mengikuti Kang Deddy Oh, dia mengikuti Mulyadi. Alfa yang ada pada saat itu. Yang teman-teman. udah ada lah, Yang udah ada. yang terpercaya. Apa KDM udah kan? Enggak, Ngedoain, ada. ngedoain. Ada. Yuk, kerenawan. Kang Deddy datang. Kang Oh, Deddy kan. datang. Aing Mending Kang Deddy juga daripada Tenopi. Itulah kurang lebih ya teman-teman. Sebenarnya ini masih banyak Tapi sih. lu belum jawab. Oh, belum Kalau jawab ya. dibalikin, Kalau dibalikin, orang jadi salah satu apa yang tuh? mencalonkan jadi kalau misalkan posisinya Presiden. tidak ada alpanya nih. Kayak contoh, teman-teman, aing ada shelter nih. Kira-kira mau ikut nggak? Kampanye, tuh, Kampanye lah, tuh. tipis-tipis. Tapi kalau misalkan bagi beras, amplop, bisa sih gua ikut. Kayaknya nggak ada beras di situ. Adanya ubi gitu di situ. Ubi udah mati lah. Kan bisa reproduksi bro, daur ulang, kita menanam, menyangkul dengan dalam. Kan nuklir, tanah hancur. Kan di dalam shelter bos. Kan aing punya shelter nih ibaratnya nih. Negara tuh udah menyiapkan sebelum apokalips itu terjadi. Oh, lu siapa anjir udah nyiapin shelter? Mungkin bisa jadi dari salah satu pemerintahan yang selamat bisa jadi. Iya. Terus kayak menyarankan ada yang mau ikut orang nggak gini-gini. Jadi di dalam kita bisa bertani. Terus orang akan menyiapkan salah satu kelompok kandidat yang untuk bisa mengekspor dunia luar. Takutnya bukan karena pada saat itu pemerintahan tidak menyiapkan satu shelter aja teman-teman. Gitu. Ya seperti negaranya aja. Cuman mungkin bedanya orang tidak memakai anggota dewan, lebih fokus ke kayak pemimpin itu adalah sesuatu figuran yang menentukan iya atau tidaknya. Diktator. Ya kurang lebih katanya orang tak apa sih istilah-istilah itu mah. Yaudah kalau misalkan ada lu KDM, ngikut KDM. Oke, terserah kan pada awalnya orang kampanye aing mah enggak maksa mana ikut. Tapi kalau misalkan Iya. mana enggak ikut ke shelter mati. Ya kan ikut shelter KDM Oke. di gedung sate. Anjir. Ya, Pasti lu di mana coba duyut kokok. Banyak sih guys ini pembahasan sebenarnya cuman kayaknya cukup deh segini dulu. Soalnya terlalu banyak ngalor ngidul. nanti lah. Itulah kurang lebihnya. Lanjut nanti lah. Semoga bisa kasih semoga di episode selanjutnya bisa kasih suguhan yang terbaik dari kita, dari tim juga atau yang di belakang layar. Terus kekurangan kita mohon dimaklumi dan kalian bisa komen lagi kurangnya apa sih di kita ini gini. Kurang lebih seperti itu. Semoga dengan episode kali ini kalian bisa bisa merasa vibes tongkrongan itu dapat lah kurang lebihnya. Amin. Biar kurang lebih seperti itulah. Terus apa lagi ya? Katanya closingan kok apa Ini lagi? closingan. Udah cukup kayaknya sih gitu ya. Let's go. Closingannya belum ada guys jujur. Tapi ya udahlah ya, ini closingannya ya guys. Semoga di episode selanjutnya udah kan tadi. Oke lah. Thank you teman-teman. Yo.